konfirmasi dulu di chat room kita apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas atau tidak. Tolong dikonfirmasi di bagian chat pada tim viewer Anda. Mas Muhammad Kurniawan, tolong untuk videonya tolong dimatiin, ya, ini jangan supaya nggak menginikan ininya mengganggu bandwidth viewer yang lain. Oke, makasih. Baiklah, kita mulai aja ya. Oke, ada permintaan untuk setengah jam, jeda 10 menit kalau bisa untuk recording supaya nggak terlalu berat ya. Jadi insya Allah kalau saya keterusan tolong diingetin ya, karena kadang kan kalau udah ngobrol atau udah presentasi itu nggak ingat dengan waktu. Jadi tolong kalau udah waktunya break setengah jam diingetin aja. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Yudhistira Hasanuddin dari Hasanuddin Bersaudara Maju atau HBM. Kami adalah perusahaan training yang bergerak di bidang training untuk CAD, CAM, dan TAE. Saat ini kelas kita terdapat kebetulan kita kemarin sempat vakum beberapa minggu, beberapa bulan ya, untuk mengurusi ada perubahan sedikit di HBM. Saat ini HBM memiliki dua kelas, dua tempat yang bisa digunakan sebagai kelas, yaitu di Bintaro dan di Sahid Center di Jakarta Pusat ya, Selatan, di daerah dekat Hotel Sahid di belakangnya. Nah, jadi kalau ada yang tertarik untuk training, baik itu training CAD, CAM, atau CAE, baik itu untuk reguler ataupun Anda punya kebutuhan untuk training perusahaan, silakan hubungin kami ya. Insya Allah kami akan bisa membantu kebutuhan training Anda. Oke, malam ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai finite element analysis pada Autodesk Inventor. Tapi khususnya finite element analysis itu sebenarnya ada dua di Inventor, ada static stress analysis dengan modal analysis. Cuman karena berhubung waktu ya, mungkin next time kita akan iniin lagi ya. Malam ini kita hanya membahas mengenai basic dari finite element analysis serta penggunaan atau aplikatif pada static stress analysis. Oke, itu ada nomor telepon saya yang bisa Anda hubungi kalau misalkan Anda memiliki kebutuhan training, silakan hubungi saya via WhatsApp atau telepon ya. Tapi kalau malam, mohon maaf, agak kadangan nggak terbuka pas malam. Jadi, tapi insya Allah setiap siang atau setiap pagi akan dibalas. Selain itu juga ada informasi email saya. Jadi kalau ada kebutuhan silakan. Selain training, kita juga memberikan satu services lainnya, yaitu menyediakan untuk sertifikasi Autodesk, SolidWorks. Untuk saat ini baru Autodesk dan SolidWorks.
Katia sedang dalam proses, SketchUp juga dalam proses. Insya Allah kalau misalkan nanti semua jalan lancar, kita bisa menyediakan Katia maupun SketchUp untuk sertifikasinya internasional. Oke. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca sedikit surat Al-Alaq ya, 1-5 ya, untuk mengingatkan bahwa yang mengajarkan manusia itu bukanlah manusia, tetapi Allah yang mengajarkan manusia sesuatu yang tidak diketahuinya. Ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi surat ini sebagai pengingat bahwa yang mengajarkan manusia itu sesuatu yang tidak kita ketahui adalah Allah. Jadi sumber ilmu itu sebenarnya berasal dari Allah. Oke. Kita lanjut lagi ya. Inilah. Oke, sebelum masuk ke finite element analysis, kita ada baiknya kita mengenal juga mengenai FEM. Apa itu FEM? FEM itu adalah finite element method ya, yaitu numerical method untuk sebuah metode untuk menyelesaikan sebuah problem dari engineering atau physical dari mathematical ya, secara matematis. Oke. Nah, FEM ini sebenarnya simple, mirip-mirip merupakan basic dari finite element analysis ya. Jadi cara inti dari FEM itu pertama adalah untuk menyelesaikan masalahnya. Pertama, dia harus membagi sesuatu yang larger problem atau problem yang sangat besar atau yang kompleks gitu ya. Misalkan ada sebuah part atau sebuah bentuk seperti yang kayak di finite element analysis, itu kita bagi-bagi menjadi bagian-bagian terkecil. Nah, bagian-bagian kecil itu yang diselesaikan secara matematis. Nah, gabungan dari bagian-bagian terkecil itu dinamakan dengan finite element method. Oke. Jadi setelah dia dipecah menjadi beberapa bagian kecil, ya, elemen-elemen itu kemudian digabungkan pada titik-titiknya ya, di mana titik-titik tersebut menggabungkan menjadi sebuah elemen. Jadi menghasilkan sebuah persamaan aljabar pada elemen tersebut. Contoh, misalkan saya punya sebuah bentuk seperti ini, ya. Ini kebetulan udah dipotong kecil-kecil ya. Apabila kita punya sebuah bentuk luarnya seperti ini ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah menggunakan finite element method, pertama bentuk atau objek tersebut harus kita potong bagian terkecil. Oke. Nah, seperti yang terlihat pada bagian kotak-kotak kecil ini, kotak-kotak dan segitiga kecil ini, ya. Nah, di sini ada beberapa bagian yang kita sebut dengan nodes. Nodes itu adalah pada bagian titik-titik ini, ya, titik-titik ini. Nah, nodes antara ini adalah penghubung antar elemen-elemen tersebut. Jadi elemen 1 dan elemen 2 ini dihubungkan menggunakan nodes ini. Oke. Nah, kemudian setelah kita bagi menjadi bagian-bagian kecil, kemudian kita tentukan boundary condition-nya. Di situ kita bisa tentukan constraint maupun kita akan berikan load-nya. Nah, di sini FEM itu menggunakan persamaan matematis pada setiap titik-titik atau setiap nodes tersebut, sehingga menghasilkan vektor yang seperti ini contohnya, ya. Nah, persamaan tersebut kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat untuk
persamaan aljabarnya pada titik-titik tersebut, yaitu pada matriks K dikali dengan set of U sama dengan set of F, ya, dimana K itu adalah properties matrix, kemudian U itu adalah behavior atau behavior, kemudian F itu adalah action, ya. Nah, contoh nyata dalam contoh simpelnya di dalam persamaan untuk teknis di mesin gitu ya, itu adalah pada contoh pada persamaan pegas, yang seperti ini contoh. Seperti yang kita lihat di sini, persamaan pegas itu adalah ini apabila pada titik tersebut terjadi spring condition, di mana K itu kali X sama dengan F, di mana K itu adalah stiffness matrix, kekakuannya, kemudian X itu adalah displacement, dan F itu adalah force-nya. Nah, kalau kita lihat di sini persamaan matematikanya ini sangat ribet sekali. Kalau kita perhatikan sangat-sangat sulit sekali, sehingga untuk menyelesaikannya secara matematis ini membutuhkan perhitungan yang tidak mudah seperti yang kita lihat pada persamaan yang di atas ini. Jadi tapi bagaimana kalau kita ini adalah engineer, ya, dimana engineer juga harus menyelesaikan masalah dari engineering berdasarkan matematis, ya. Tetapi kalau kita perhitungannya menggunakan perhitungan matematis seperti ini, pertama habisin waktu juga, kedua juga kemungkinan error, dan kadang ribet juga, pusing mikirin ininya, rumusnya, seperti itu. Nah, maka dari itu keluarlah yang disebut dengan finite element analysis atau FEA. Nah, finite element analysis itu adalah modeling of product system in a virtual environment for purpose finding and solving potential structural or performance issue. Jadi untuk mengetahui apakah ya sebenarnya sama aja untuk menyelesaikan masalah-masalah engineering, ya, tetapi secara virtual di komputer, seperti itu. Jadi secara visual kalau di sini. Nah, finite element analysis itu bisa dikatakan bahwa merupakan aplikasi praktis dari finite element method. Jadi kalau finite element method itu tadi perhitungannya secara matematis, ya, kita harus menghitung berdasarkan vektor dan sebagainya. Sedangkan finite element analysis ini berdasarkan visual, secara visual. Jadi cara pakainya juga sama, ya, sama seperti finite element method seperti ini, ya. Kalau kita lihat finite element method, apabila kita punya sebuah benda, langkah pertama adalah kita pecah benda tersebut menjadi bagian-bagian kecil yang kita sebut dengan elemen, di mana elemen-elemen tersebut dihubungkan menggunakan nodes, ya, nodes di sini, titik-titik ini, ya. Kemudian setelah kita pecah jadi kecil-kecil, langkah selanjutnya adalah kita berikan boundary condition, di mana kita bisa kasih constraint maupun kita kasih load. Nah, menghasilkan vektor hasil seperti ini, ya, setelah kita melakukan perhitungan, ya, secara matematis hasilnya seperti ini. Nah, tapi kalau menggunakan finite element analysis secara computerized, ya, sama juga caranya. Jadi apabila kita punya sebuah part atau sebuah benda kompleks seperti ini, langkah pertama adalah kita pecah. Kalau kita lihat di sini, ini kan sangat kompleks sekali, ya. Ada radius, ada benda flatnya, dan kemudian macam-macam, ya. Dimana objek tersebut kita pecah menjadi bagian-bagian kecil yang kita sebut dengan mesh, yang kita sebut dengan mesh. Itu mirip-mirip, jadi sama seperti kayak di finite element method yang kita sebut dengan nodes maupun elemen. Nah, node dan elemennya ini masih juga sama, ya, ada di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita berikan boundary condition, ya, yaitu situasi pembatas, ya.
di mana kita bisa memberikan constraint atau memberikan load pada objek tersebut. Oke, dan hasilnya adalah seperti ini, ya. Jadi secara virtual, ya, secara virtual atau secara visual di komputer, finite element analysis itu merupakan aplikasi praktis dari finite element method. Jadi kita nggak harus menulis di mana ke arah mana vektornya, kita tidak perlu mencari persamaan dari setiap nodes tersebut, ya. Kita nggak perlu melakukan tersebut. Jadi finite element analysis itu merupakan aplikasi praktis dari finite element method. Nah, seperti yang saya sudah terangkan tadi, bahwa finite element analysis tersebut juga mengenal istilah cara kerjanya mirip seperti finite element method, ya, di mana sebuah objek tersebut kita pecah menjadi bagian-bagian kecil. Di sini contoh, kita punya sebuah batang seperti ini, ya. Kemudian kita pecah menjadi bagian-bagian kecil yang kita sebut dengan mesh. Di sini, ya, ini akan dipecah menjadi, kebetulan setelah kita mengenerate mesh tersebut secara otomatis, ya. Jadi mesh ini kita bisa melakukan secara otomatis, atau kita juga bisa mengenerate mesh ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Nah, di sini contoh, setelah saya generate, hasilnya terdapat 935 nodes atau titik, ya, titik-titik penghubung tersebut, ya. Kemudian dengan jumlah elemen sebesar 480, ya. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa objek tersebut ini kan tadinya satu bagian, ya. Daripada saya melakukan langsung pada satu bagian seperti ini, ya, prinsip kerjanya adalah dia akan memecah part tersebut menjadi bagian-bagian kecil tersebut, kemudian dia melakukan perhitungan pada setiap elemen tersebut. Oke, nah, perhitungan tersebut yang kita sebut dengan finite element method. Jadi perhitungan secara matematis, ya. Nah, kita nggak perlu tahu matematisnya, yang kita pentingkan adalah kita harus tahu bagaimana mengenerate mesh tersebut, bagaimana kita menentukan boundary condition. Oke, seperti itu. Nah, type of mesh itu sebenarnya ada beberapa jenis mesh. Kalau kita lihat ada 2D mesh, kemudian ada 3D mesh, ya. 2D mesh ini biasanya digunakan untuk apa? Biasanya kalau untuk benda-benda tipis, ya, seperti kayak plat, seperti itu. Kalau kita lihat plat-plat itu, ya, di mana lebar dan panjangnya itu besar sekali, sedangkan tebalnya itu kecil banget. Misalkan tebalnya cuma 1 mili, 2 mili, ya, sedangkan lebarnya bisa 2 meter, 3 meter, ya. Nah, itu di mana apabila terjadi seperti itu, kita bisa melakukan penyederhanaan atau menganggap bahwa tebalnya itu tidak ada atau berbentuk dalam bentuk 2D, yang kita sebut dengan 2D mesh. Oke, itu yang nanti pada bagian inventor kita sebut dengan thin wall analysis. Oke, nah, di sini kalau untuk 2D mesh itu ada 2 jenis, yaitu triangle dengan quadrilateral, ya, jadi segitiga dan segi 4, seperti itu. Jadi objek-objek tersebut seperti yang kita lihat tadi, ya, pada bagian sebelumnya ini terdiri dari beberapa bagian, ya, di mana ada yang segi 4 maupun segitiga. Nah, ini salah satu contoh 2D mesh, seperti itu. Oke. Kemudian untuk 3D mesh terdapat beberapa jenis, yaitu pertama tetrahedron, hexahedron, prism maupun piramid. Kebetulan untuk inventor dia menggunakan yang kita sebut dengan tetrahedron. Ya, kalau kita lihat di sini jenisnya adalah tetrahedron. Oke. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi, setelah kita pecah menjadi bagian-bagian kecil, langkah selanjutnya adalah menentukan boundary condition. Oke, di mana kita bisa menentukan constraint maupun loop-nya, ya.
Nah, constraint ini yang kita sebut dengan apa itu constraint atau pembatas ya? Apa itu maksudnya? Sebelum masuk ke constraint, jenis constraint, kita harus mengenal degrees of freedom. Oke? Jadi setiap nodes tersebut, setiap nodes pada bagian-bagian ini, pada elemen-elemen tersebut itu memiliki secara default ya, secara default itu memiliki 6 degrees of freedom. Jadi ke arah transitionalnya 3 jenis, ke arah X, Y, Z, kemudian rotasionalnya juga 3 jenis, ke arah X, Y, Z juga. Seperti itu. Nah, fungsi dari constraint itu digunakan untuk menghilangkan degrees of freedom-nya, oke? Atau menghilangkan kemampuan dia untuk melakukan pergerakan ya, melakukan pergerakan seperti itu. Nah, di Inventor sendiri itu ada 3 jenis constraint ya. Yang pertama adalah fixed constraint, ya, di mana dia akan remove all degrees of freedom. Dia akan prevent atau mencegah space. Jadi ini bisa kita apply atau kita berikan pada bidang, edges atau pada tepian, atau vertex, yaitu pada bagian ujung-ujung atau titik-titik di ujung-ujung dari part tersebut, ya, dari moving atau deforming atau bergerak atau menjadi deformasi berbentuk lain. Oke. Nah, kemudian ada juga pin constraint ya. Ini memberikan rotational constraint ya pada bidang cylindrical. Jadi kita berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi pada bidang datar atau bagian face yang nggak harus datar, cukup pada face, kemudian edge maupun vertex. Oke, sedangkan pin itu mengkhususkan pada bidang-bidang cylindrical. Oke, memberikan constraint rotasional. Kemudian frictionless constraint ini mirip seperti fixed constraint, cuman nggak full seperti fixed, seperti itu. Ya, dimana dia hanya mencegah sebuah bidang yang kita pilih dari bergerak atau terdeformasi pada arah normal. Jadi tegak lurus terhadap bidang yang dipilih. Oke, nanti saya jawabnya ya. Selesaiin dulu ininya. Oke, nah kemudian jadi sedangkan jadi dia cuman pada bidang yang kita pilih itu dia tidak bisa bergerak ke arah bidang normal yang kita pilih. Jadi apabila kita atau tegak lurus pada bidang yang kita pilih normal, ya, arahnya normal direction. Kemudian tetapi dia masih bisa bergerak ke kiri ke kanan secara tangensial ya, ataupun secara tangensial, arahnya secara tangensial ya, masih bisa bergerak juga. Jadi ke arah kiri, kanan atau berotasi ya dan sebagainya. Tetapi dia tidak bisa istilahnya maju mundur pada bidang yang kita pilih. Jadi secara arahnya secara normal, tegak lurus terhadap bidang yang kita pilih. Oke. Kemudian ada lagi type of load ya. Di sini ada beberapa jenis, ada force, ada fresh. Kalau force Anda sudah tahu sendiri ya, yaitu beban ya, kemudian pressure ya, tekanan, kemudian bearing load ya, ini adalah beban bearing, kemudian moment ya, secara moment, kemudian gravity, ini memberikan beban gravitasi ya terhadap keseluruhan part atau keseluruhan assembly ya. Kemudian ada juga body load. Body load ini ada dua jenis, ada linear dan angular ya, ada linear dan angular. Linear itu adalah untuk memberikan percepatan dari
percepatan linear dari sebuah path. Sedangkan kalau rotasional itu memberikan percepatan secara rotasi. Oke, kemudian remote force ini sama seperti force, tetapi kita bisa menentukan pada titik atau koordinat tertentu dari sebuah benda. Jadi dari arah X, Y, Z-nya itu kita bisa menentukan dari titik 00-nya. Ya. Sedangkan kalau misalkan force itu adalah pada bidang yang kita pilih atau pada edge atau pada vertex yang kita pilih. Sedangkan kalau remote force itu kita bisa memilih letak dari force-nya itu diletakkan pada koordinat tertentu dari titik yang kita pilih. Oke, jadi misalkan kita pilihnya titik 00, kemudian X-nya itu 10, maka dia akan menaruh force tersebut 10 mili atau 10 inci dari posisi 0 tersebut. Oke. Nah, itu adalah, jadi body load tadi adalah untuk memberikan akselerasi atau percepatan ya, baik secara linear maupun angular. Kemudian remote force itu memberikan sama seperti force, tetapi untuk memberikan beban sama ya, tetapi kita bisa menentukan secara detail koordinatnya. Oke. Oke, mungkin itu aja untuk ini dulu, untuk pendahuluan ya. Mungkin kita bisa break 5 menit ya, Mas Dwi. Ya, kita break dulu ya, 5 menit ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chatnya ya, mengenai pendahuluan tersebut. Pin constraint untuk menghitung pin model sliding. Ya sih, tapi bukan untuk ini. Nanti kita jawab pertanyaannya. Kita tampung dulu ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan ditulis dulu ya. Kita tampung, nanti kita akan jawab pertanyaan tersebut.
udah selesai ya, ininya, nge-recordnya udah selesai ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah pada software demonya ya. Udah Mas Dwi, silahkan dimulai recordnya kalau mau nge-record ya. Oke, software demo. Nah, masuk. Kebetulan di sini saya menggunakan Inventor profesional yang 2016 ya. Pertama karena laptop saya nggak terlalu kuat yang saya pakai. Kemudian yang kedua juga ya sebenarnya sih karena sebenarnya ada yang 2018, tapi ya memudahkan saya untuk supaya lebih ringan aja sedikit ya. Tapi pada umumnya prinsipnya adalah sama cara penggunaannya. Oke, untuk melakukan stress analysis, di Autodesk, pertama langkah kita buat lebih dulu yang kita ingin buat atau kita ingin analis menggunakan single part atau bisa juga menggunakan assembly ya. Jadi Anda bisa menggunakan di antara keduanya itu. Nah, pertama kita buat part yang sangat simple aja, kita nggak usah yang ribet-ribet atau agak sulit ya. Kita buat sebuah cantilever, sebuah beam cantilever berbentuk persegi panjang, penampangnya persegi panjang dengan ukuran besar 20 kali 10, misalkan seperti ini. Oke, nah kemudian penampang beam cantilever tersebut memiliki panjang, kita extrude. Beam cantilever tersebut memiliki panjang misalkan 2 meter atau 500 mili, setengah meter. Oke, oh terlalu besar lah, jangan terlalu besar juga, nggak enak melihatnya. Misalkan 200 mili aja. Oke, yang simple aja segini cukup ya. Nah, tapi pada aplikasinya Anda silakan membuatnya sekompleks mungkin, detail mungkin, nggak ada masalah ya. Pada intinya adalah langkah pertama Anda buat terlebih dahulu part yang akan Anda lakukan analisa ya. Kemudian setelah itu baru Anda lakukan analisis. Nah, setelah Anda memberikan atau membuat partnya seperti ini, langkah berikutnya adalah kita memberikan mechanical properties kepada part tersebut. Oke, kita bisa memberikan mechanical properties dengan cara Anda klik kanan pada part ini, atau bisa langsung di application menu di sini di bagian atas ya. Kita bisa klik di sini, ada yang namanya iProperties. Oke, iProperties, atau bisa langsung di sini juga boleh ya. Kemudian di bagian sini ada physical. Oke, nah kita ganti materialnya menggunakan contoh, misalkan terserah Anda mau menggunakan material apapun. Contoh di sini saya menggunakan aluminium 6061. Oke, saya klik apply. Nah, kenapa saya menggunakan iProperties untuk mengganti material? Sebenarnya untuk mengganti material ada beberapa cara ya, tetapi saya lebih senang menggunakan iProperties. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, kalau saya menggunakan mengganti material langsung di sini, ada beberapa cara. Pertama, kita bisa langsung di atas sini, saya pilih langsung klik seperti itu, langsung berubah. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan tools, kemudian di sini ada dokumen setting. Oke, kita bisa ada physical material, kita bisa ganti juga di sini ya, aluminium atau dan sebagainya. Oke, tapi saya nggak begitu suka menggunakan kedua cara tersebut untuk mengubah material.
Kenapa? Karena informasi yang didapat itu sangat kurang sekali. Saya lebih suka menggunakan iProperties karena di sini banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan masanya, areanya, volume, center gravity maupun inersia momennya. Oke. Nah, setelah kita memberikan material properties pada cantilever ini, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke bagian stress analysis. Nah, stress analysis harap diingat hanya terdapat pada Autodesk Inventor yang Pro. Oke, Autodesk Inventor Pro. Kalau dulu ada yang namanya Autodesk Inventor Simulation. Oke, itu untuk, jadi kalau dulu ada tambahan Autodesk Simulation, Autodesk Inventor Simulation, ya. Nah, itu bisa, itu untuk versi yang udah lama sih. Nah, di sini ada yang kita sebut dengan stress analysis. Ya. Ini adalah bawaan stress analysis bawaan dari Inventor. Nah, Anda bisa melakukan juga stress analysis ini dengan beberapa cara. Selain menggunakan bawaannya di Inventor, Anda bisa menggunakan Nastran InCAD, ya. Nastran InCAD kebetulan ini 2016 saya nggak ada Nastran InCAD-nya. Atau Anda bisa menggunakan Autodesk Simulation Mechanical, ya, dimana udah nggak di ini lagi, terakhir 2016 ya kalau misalnya 2017. Nah, ini kita bisa klik aktif model seperti ini, match aktif model. Oke, ya. Ini kalau misalkan Anda punya Simulation Mechanical, yang terakhir 2017, Simulation Mechanical 2017, Anda tinggal klik di sini, maka model yang kita buat di Inventor langsung terekspos ke Autodesk Simulation Mechanical. Oke, berikut dengan mechanical properties-nya maupun constraint dan load-nya. Oke, jadi Anda nggak perlu susah-susah sebenarnya. Nah, balik lagi ke Inventor. Jadi bawaan dari Inventor adalah stress analysis ini. Anda bisa masuk ke bagian tab environment di sini, environment. Kemudian Anda lihat pada bagian panel begin. Kemudian di sini ada stress analysis. Oke, kita klik stress analysis. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini semuanya masih tidak aktif. Oke, masih tidak aktif. Kenapa? Karena kita belum membuat sebuah study di sini. Kenapa? Kita klik di sini create study untuk memulai analisis. Nah, di sini kita bisa ada dua opsi yang kita bisa pilih. Pertama adalah static analysis, kedua adalah modal analysis. Oke, kalau static analysis ini menggunakan beban statik, ya, menggunakan stress analysis menggunakan beban statik. Kemudian kalau modal analysis ini untuk melakukan frekuensi analisis. Jadi kalau kita ingin lihat kalau dia bergetar, apakah dia patah atau enggak dan sebagainya, ya, frekuensi analisis. Nah, kemudian di situ ada kontak dan sebagainya, itu kalau misalkan ada hubungannya dengan assembly, ya, nantinya. Nah, kalau sudah kita default aja, ya, Anda bisa ganti namanya, ya. Kemudian di sini juga ada kemudian ada design objektif. Di sini ada single point, ada parametric dimension. Ya, kalau parametric dimension kita bisa melakukan optimisasi desain, ya, tapi itu nanti, ya, kalau ada waktu, ya. Kalau sekarang kayaknya nggak kita bahas dulu, kita membahas yang single point aja. Oke, saya klik OK, jadi default aja kita gunakan. Nah, kita bisa lihat bahwa sebagian dari tools tersebut sudah hidup, ya. Nah, di sini kita lihat studinya, yaitu static analysis nomor 1. Nah, kita bisa lihat bahwa boundary condition-nya di sini ada material, ada constraint, loads, contact, mesh, dan result. Ini resultnya kita hasilnya, ya. Nah, material kita sudah berikan, oke. Kalau misalkan materialnya belum, kita bisa masukkan di sini, oke. Kita bisa pilih materialnya. Di sini kalau misalkan Anda belum meng-apply atau memberikan material pada part kita, maka kita bisa meng-assign pada bagian sini. Anda klik assign. Nah, kita bisa lihat di sini kebetulan kita sudah memberikannya tadi menggunakan iProperties, ya.
Jadi dia terdeteksi bahwa original materialnya adalah aluminium 661. Oke. Nah, di sini kita bisa mau-override material, kita mengganti material yang kita ingin pakai. Nah, kapan kita melakukan override material? Biasanya kita melakukan override material ini kalau kita ingin melakukan variasi dari analisis. Jadi kalau misalkan ini kan kita bisa lihat statik analisis yang pertama itu kita adalah aluminium, terus yang kedua misalkan steel, yang ketiga misalkan rubber dan sebagainya. Anda bisa melakukan override material atau kita mengganti material tersebut, ya. Nah, material tersebut kalau kita lihat ya, di sini tertulis adalah as defined, artinya tidak diganti berdasarkan yang sudah ada aja, ya. Kemudian kalau sudah, saya tinggal klik OK. Nah, seperti yang tadi saya katakan, langkah selanjutnya adalah kita membagi-bagi bagian-bagian tersebut menjadi bagian-bagian kecil. Ya, bagian-bagian kecil itu yang kita sebut dengan mesh. Sebenarnya elemen, ya, ada terdiri dari beberapa elemen, itu adalah mesh. Ya, jadi gabungan beberapa elemen itu adalah mesh. Nah, mesh ini kita bisa buka dengan cara Anda klik mesh view tersebut. Maka dia akan mengenerate secara otomatis mesh dari part tersebut. Nah, kita bisa lihat bahwa part yang kita buat tersebut itu dibagi menjadi 480 elemen, ya. Jadi ada 480 bentuk tetahedral, ya, seperti yang di ini tadi, seperti yang di sini tadi, tetahedron, ya, bentuknya ada sekitar 480 ya tadi, kalau kita bisa lihat. Nah, ya, elemennya ada 480, di mana 480 elemen tersebut dihubungkan, terdapat juga ada sekitar 935 titik atau nodes. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap titik tersebut akan dilakukan perhitungan secara matematis, sehingga sebuah desain yang kompleks bisa diselesaikan dengan memperhitungkan bagian-bagian terkecil tersebut. Oke. Nah, tapi kalau secara matematis kita nggak perlu tahu, ya. Yang kita perlu tahu adalah cara menggunakannya di CAD ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan boundary condition, ya, di mana boundary condition ini kita bisa memberikan constraint, ya. Contoh karena ini cantilever, maka kita lakukan fixed constraint pada sisi bagian sebelah sini. Oke. Jadi pada bagian sebelah situnya kita kasih fixed constraint, saya klik OK, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita berikan force. Contoh force-nya di mana? Misalkan saya mau ditekan di bagian ujung sini, maka saya klik bagian ujung sini. Nah, kita bisa lihat dia searah dengan bidang yang kita pilih, ya. Karena ini bukan bidang yang kita pilih, yaitu edges yang kita pilih di sini, ya. Maka arahnya searah dengan edges tersebut. Nah, kalau kita ingin tegak lurus ke arah Z ini, ya, minus Z, ke arah minus Z vektornya, maka Anda bisa pilih menggunakan direction ini. Klik direction, kemudian pilih sisi, ya, klik di sini, ya. Maka dia akan searah dengan bidang yang kita pilih. Nah, selanjutnya kita tentukan berapa besar beban yang kita inginkan. Misalkan bebannya adalah 20 kilo, ya kan? 20 kilo. Kalau misalkan 100 kilo. Nah, 100 kilo kali gravitasi 9,8 dibuletin lah jadi kaliin 10, jadi sekitar 1000 Newton misalkan. Nah, secara default karena kita menggunakan matrix tadi, ya, waktu kita membuat baru di sini tadi, ya, template-nya yang kita gunakan adalah menggunakan
metrik, ya, maka defaultnya adalah Newton. Oke, jadi nggak usah kita tulis N. Tapi kalau misalkan defaultnya itu adalah pound, ya, pound force, gitu kan ya, maka Anda harus melakukan Anda harus menulis N kalau Anda ingin menggunakan Newton untuk unit yang berbeda, ya. Tapi karena ini defaultnya adalah memang metrik, ya, di mana metrik menggunakan Newton, maka Anda tidak perlu menulis N lagi. Oke, nah sejak otomatis dia langsung menulis sendiri, ya. Kalau sudah, saya klik OK. Nah, kita bisa lihat lagi mesh view-nya. Anda bisa lihat di sini, ya, mesh view seperti itu. Nah, kalau sudah Anda berikan material sudah, Anda berikan boundary condition sudah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan perhitungan. Nah, di sini kalau menggunakan finite element method, Anda harus menggunakan vektor dan sebagainya, ya, rumus-rumus dan sebagainya. Kalau di sini Anda tinggal klik simulate ini aja. Kemudian saya klik run. Nah, ini karena terlalu besar, ya, tadi 1 Newton, ini, ya, 1000 Newton tadi terlalu besar, ya. Kayaknya jangan 1000 Newton lah, terlalu besar ininya. Jadi deformasinya juga terlalu besar. Misalkan 50 Newton aja, 5 kilo. Oke, ya. Kita klik simulate seperti ini, kita klik run, ya. Nah, dia nggak ada ini lagi apa? Peringatan kayak tadi. Kalau peringatan kayak tadi, dia memberitahukan bahwa deformasi yang terjadi sebenarnya itu lebih besar daripada yang terlihat pada layar. Oke, ya, seperti itu. Karena saking besarnya, maka kita inventor melakukan penyederhanaan gambar. Oke, jadi nggak seperti itu. Nah, ini sebenarnya sudah di-adjust atau sudah dilakukan adjustment, ya. Jadi bentuknya sebenarnya nggak seperti ini. Cuman istilahnya kalau di drama tuh didramatisir, ya, dibesar-besarkan. Yang sudah di-adjust 1 kali, Anda bisa pilih adjust tengah seperti itu, atau undeformed. Kalau undeformed dia tidak terdeformasi. Kalau aktual artinya dia terdeformasi aktual. Kalau kita lihat di sini, deformasinya sangat kecil sekali tuh, lihat hasilnya sangat kecil sekali. Kalau kita bisa lihat pada bagian displacement, oke, cuma 1,1 mili, makanya kecil sekali. Makanya itu kenapa disebut harus dilakukan adjustment seperti ini, supaya ini hanya menunjukkan bahwa dia terjadi arahnya ke arah bawah seperti ini. Jadi kita ingin mengetahui reaksi dari beban tersebut, ya. Reaksinya adalah ke arah bawah, ya. Dia cuma ngasih tahu reaksinya ke arah bawah. Jadi ini bukan berarti dia bengkoknya memang sebesar ini atau displacementnya terjadi tertekuk sebesar ini, ya, karena sudah di-adjust. Oke, tapi kalau misalkan kita lihat aktualnya itu kecil sekali tuh, ya, kecil sekali, cuma 1,1 mili, ya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, pertama kita bisa lihat pada bagian result ini. Sebelum masuk ke bagian result, ya, sebelum masuk ke result, kita ingin tahu apakah ini kuat atau tidak, gitu kan, ya. Kita ingin tahu apakah ini kuat atau tidak, maka kita masuk terlebih dahulu ke pengertian selanjutnya, ya. Kalau kita lihat di sini, sebelum kita mempelajari bagaimana membaca resultnya, kita bahas dulu sedikit mengenai material type-nya, jenis material. Di mana jenis material itu berdasarkan jenis pecahannya, ya. Material fracture mode-nya itu terdiri dari 2 jenis material, yaitu ductile, ya, elastis, dan brittle, getas. Oke. Nah,
Ductile maupun brittle ini menghasilkan diagram tegangan-regangan yang berbeda atau stress strain diagram yang berbeda. Kalau kita lihat di sini diagram tegangan-regangan, ya, stress itu tegangan, ini adalah regangan, strain itu regangan, ya. Jadi stress strain diagram. Kalau kita lihat di situ untuk ductile, ya, kalau kita lihat ductile itu di sini jenis material yang elastis itu dia rata-rata dapat menerima beban yang cukup besar, atau setelah dia menerima beban, ya, setelah dia melewati titik dari elastik ini, ya, dia menerima beban yang cukup besar sebelum dia patah. Oke, kalau kita lihat di sini, jadi bidang elastiknya ini, atau dia mulur, ya, pada yieldnya ini mulur sebelum dia patah pada bagian failure point ini, ya, kita bisa lihat dia menerima beban yang cukup besar. Sedangkan kalau misalkan yang brittle, kita bisa lihat dari elastik ke plastik itu sangat kecil sekali, bahkan ada beberapa material yang tidak memilih langsung garis lurus saja, jadi cuma sedikit saja dia ininya plastiknya itu, ya, jadi mulurnya itu sedikit, jadi dia langsung patah, ya. Kalau kita lihat di situ ketika kalau kita lakukan proses uji tarik, ya, antara material yang elastik maupun material yang getas, ya, kalau kita bisa lihat kalau material elastik setelah dia melewati titik elastik, ya, atau kita melewati bidang elastik, dia akan ada jadi kayak bottleneck seperti itu, mulur seperti itu, ya. Nah, sebelum dia patah. Sedangkan kalau misalkan yang getas, dia ketika ditarik seperti itu, setelah melewati batas elastiknya, dia langsung patah rata-rata, cuma sedikit sekali, dia nggak ada mulurnya sama sekali, bahkan terkadang, ya, itu yang kita sebut dengan getas, ya. Nah, karena perbedaan dari kemampuannya itu menerima beban sebelum dia patah, ya, maka titik dari failure-nya itu juga berbeda rata-rata, ya. Kalau kita lihat di sini, kalau misalkan ductile atau yang elastis, ya, itu titik failure-nya itu pada bagian yield point. Sedangkan kalau misalkan yang brittle, itu titik patahnya itu adalah nanti saya akan jelasin lagi, ya. Ini saya kan belum cari itu. Jadi sampai mana tadi? Oh ya, kalau misalkan material elastik, titik menentukan dia itu failure atau enggak itu pada bagian yield, rata-rata pada bagian yield. Jadi kita kan nggak mau juga desain kita itu udah melewati plastik atau udah melewati elastik. Jadi elastik ini kalau kita lihat di sini, ya, daerah elastik ini adalah daerah kalau misalkan kita tarik benda tersebut kemudian kita lepas, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Itu yang kita sebut dengan elastik. Jadi kalau Anda pernah mungkin Anda menarik sebuah benda, ya, misalkan rubber atau karet seperti itu, kalau kita tarik seperti itu kemudian kita lepas, terkadang kembali lagi bentuknya ke semula. Nah, itu adalah masih pada bidang elastik, dimana kalau kita kasih beban kemudian kita lepas, dia akan kembali lagi ke bentuk yang semula. Itu adalah elastik. Nah, tetapi kalau pada
material yang ductile ini atau yang elastis ini, sebelum dia patah, dia ada mulurnya dulu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita pernah mungkin kita tarik, terus kita lepas, bentuknya nggak balik lagi. Dia kayak apa namanya, kayak misalkan karet itu udah melar gitu. Kalau kita tarik karetnya itu, terus kita lepas, nggak balik lagi ke bentuk semula, tapi masih memulur seperti itu. Nah itu, tapi nggak patah. Itu yang kita sebut dengan plastic deformation. Ya, jadi nggak kembali lagi. Nah, jadi kalau misalkan bedanya apa dengan brittle? Kalau brittle, plastic deformation-nya itu sangat kecil sekali, atau bahkan tidak ada sama sekali. Jadi kita tarik, tiba-tiba patah. Ya, jadi nggak ada sama sekali. Jadi dia bisa balik lagi atau patah seperti itu. Jadi nggak ada istilah mulur-mulur seperti itu. Ya, itu yang kita sebut dengan brittle, ya, atau getas. Nah, maka dari itu, kalau misalkan yang elastik, failure-nya itu pada titik yield, di mana udah mulur itu udah dianggap batal atau udah dianggap failure. Sedangkan kalau misalkan brittle, karena itu sangat kecil, maka dianggap plastiknya nggak ada, ya, dianggap daerah plastiknya nggak ada, maka digunakanlah ultimate tensile strength atau titik stres yang tertinggi, ya, dan ultimate tensile strength-nya di titik sini, ya, sebagai batas failure-nya. Nah, ini digunakan di mana? Ini digunakan nanti di safety factor, ya, di mana safety factor itu adalah yield atau ultimate stress dibagi dengan working stress. Oke. Nah, di mana safety factor itu harus lebih dari satu. Jadi kalau misalkan yang mau aman, ya, jadi ya lebih aman, lebih besar, lebih bagus, misalkan 2 dan sebagainya, ya, 2 atau sebagainya itu lebih bagus. Tapi semakin besar safety factor tentunya akan memakan material juga semakin besar, ya. Jadi misalkan, makanya kenapa maaf ya, kayak misalkan kenapa sih kalau misalkan mobil-mobil yang dari China itu ditekan dikit aja udah kempot gitu kan, ya, karena terlalu tipis, sedangkan mobil-mobil buatan Eropa tebal-tebal gitu. Karena apa? Karena ya untuk menekan cost, maka materialnya juga ditipisin, tetapi berimbas pada safety factor. Dia safety factor paling cuma 1,2, 1,3, ya, di atas, tetap masih di atas 1 gitu, tapi kurang safety lah, seperti itu. Sedangkan kalau yang di pabrikan Jerman atau pabrikan Eropa, safety faktornya bisa 2, bahkan sampai 4 dan sebagainya, sehingga menghasilkan dengan material yang sama, lebih tebal dia, ya, seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat di sini, safety factor adalah yield atau ultimate stress per working stress. Nah, kapan menggunakan yield, kapan menggunakan ultimate stress, tadi saya sudah jelaskan. Kalau misalkan Anda menggunakan materialnya adalah elastis, maka gunakan yang yield. Kalau Anda menggunakan yang brittle, ya, atau yang getas, maka gunakan ultimate stress. Oke, jadi tergantung apakah dia elastis atau getas. Oke. Mas Dwi gimana? Kita break dulu, ya, 5 menit ya, 5 menit atau 3 menit ya. Oke, silakan di save dulu. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan bahas, ya, kita akan jawab. Jadi kita tampung dulu, kita selesaikan, kemudian kita tampung dulu pertanyaan-pertanyaannya, ya. Kalau misalkan nanti kita lihat waktu, kalau nggak selesai, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan itu di Facebook. Oke, silakan di save dulu 5 menit ya.
Oke, sudah ya. Kita lanjut lagi. Jadi safety factor kalau kita lihat di situ sama dengan yield atau ultimate stress dibagi dengan working stress ya, di mana Anda bisa memilih kapan menggunakan yield, kapan menggunakan ultimate stress. Itu tergantung ketika pada material yang digunakan. Kalau materialnya adalah getas, maka Anda gunakan ultimate stress, ya, ultimate tensile stress. Kalau misalkan dia elastis, maka Anda bisa menggunakan yield. Oke. Nah, safety factor kalau kita lihat ya, nanti saya jawab ya, Mas Alpan ya. Ini dulu tampung dulu ya. Safety factor saya tadi jelaskan bahwa sebaiknya lebih dari satu ya. Anda bisa menggunakan, tapi harap diingat ya, safety factor itu berhubungan langsung dengan material yang digunakan, besarnya material yang digunakan. Jadi semakin besar safety factor yang kita gunakan, maka semakin besar juga material atau material yang kita pakai ya. Jadi misalkan kita punya sebuah plat, kita kasih beban 100 kilogram, misalkan seperti itu, kemudian hasilnya safety factor, contoh misalkan safety factornya adalah 1 dengan tebal 10 ya, 1,2 misalkan. Nah, kita bisa meningkatkan safety factor menjadi 2 dengan cara menebalkan material tersebut ya. Jadi semakin tebal maka semakin besar material, maka safety factor yang kita bisa gunakan juga semakin besar. Tetapi harap diingat kalau Anda bekerja di industri, Anda juga harus memperhitungkan faktor dari biaya ya. Ya, hal ini yang terjadi pada contoh pada safety factor sebenarnya banyak, cuman kalau yang ini safety factor terhadap working stress-nya aja mas ya, bukan safety factor yang lainnya ya. Nah jadi semakin besar biaya ya tentu semakin besar juga safety factor yang digunakan. Nah, oke, kita balik lagi. Nah, bagaimana mengaplikasikan yield atau ultimate stress pada working stress pada safety factor tersebut ya? Kalau kita lihat di sini ya, yang kita sebut dengan working stress tersebut itu adalah maksimum stress dari von Mises stress tersebut ya. Tetapi harap diingat ya, di sini ada yang kita sebut dengan principal stress, ada yang kita sebut dengan von Mises stress. Oke, principal stress maupun von Mises stress. Oke. Nah, kalau Anda menggunakannya adalah elastis, oke, Anda bisa menggunakan von Mises stress sebagai acuan untuk working stress-nya. Oke. Sedangkan kalau misalkan Anda menggunakannya adalah getas, Anda harus menggunakan maksimum principal stress antara 1 dan 3 ini. Ya, di antara kedua ini yang mana yang paling besar? Ya, itu yang kita sebut untuk working stress-nya. Nah, karena ini adalah kita aluminium tadi 1060 ya, 1060 ya kalau nggak salah, itu elastis ya, maka ada suaranya? Suaranya nggak ada pak. Tes, keluar suaranya? Yang lain gimana? Ada suara saya? Ada. Oke, ada ya. Nah, jadi saya ulangi lagi. Tadi untuk working stress sendiri, Anda harus pilih antara von Mises stress maupun principal stress tersebut. Kalau von Mises stress ini biasanya digunakan untuk yang elastis, sedangkan principal stress, maksimum principal stress Anda harus pilih salah satu di antara kedua ini, mana yang paling besar, itu adalah untuk yang getas.
Oke, nah kemudian Anda juga harus melakukan settingan pada bagian material tersebut. Di sini ada safety factor, ada tertulis yield strength atau ultimate strength. Oke, jadi kalau misalkan Anda menggunakan yield strength, artinya Anda mengatakan bahwa material ini adalah material elastis. Oke, sedangkan kalau Anda menggunakan ultimate tensile strength, maka Anda mengatakan material ini adalah getas. Oke, nah karena yang kita menggunakan yield strength, maka kita bisa lihat safety factor kita. Di sini safety factor kita adalah 9, sangat aman sekali, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa minimum safety factor itu adalah 1, lebih besar dari 1, ya. Jadi nggak boleh 1, nggak boleh, ya. Jadi nggak ada sama dengannya di sini. Harus lebih besar dari 1. Ya, di sini kalau kita lihat safety factor kita adalah 9,7. Oke, artinya apa? Kita bisa memperkecil material kita atau memperbesar force yang kita punya, ya, seperti itu. Nah, kalau kita ingin melihat working stress kita lihat karena kita ini adalah elastis, kita bisa lihat pada bagian von Mises stress-nya. Von Mises stress kita adalah di sini adalah 28,25. Nah, kita bisa lihat safety factor kita adalah 9, artinya aman. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita selain menggunakan safety factor, kita juga bisa melakukan perbandingan antara working stress ini dengan data material kita. Jadi kita buka material di sini, aluminium 6061, kita buka di sini. Kemudian kita lihat fisikalnya. Ini masih English, ya. Kita bisa pakai ini, ya. Newton. Ini kalau misalkan tadi pakai yang ada pertanyaan, kalau di Indonesia pakainya ton dan sebagainya, Anda bisa menggunakan matriks MKS ini, ya, yang menggunakan jenis matriks MKS ini, ya. Tapi kita menggunakan yang Newton. Mana tadi? Mana? Hilang. Kilometer Newton MPa. Oke, misalkan seperti ini. Ya, kita bisa lihat fisikalnya bahwa mana? Di strength ini dia. Di sini ada tertulis yield strength kita adalah 275 MPa karena kita adalah elastis, ya. Maka kita ambil yang 275 MPa ini, 275. Sedangkan kalau kita lihat di sini pada bagian von Mises stress itu 28,25. Artinya kalau kita perhatikan pada bagian tegangan-regangan ini, kita bisa lihat pada bagian tegangan-regangan ini, letaknya itu ada di sekitaran sini nih. Sekitaran sini stresnya. Jadi di atas yang ini batasnya ini adalah 275 ya tadi, ya. 285. Nah, sedangkan ini batas yang terjadi adalah masih di bawah ini. Artinya apa? Artinya part ini kan ditekan sebesar berapa newton tadi? Sebesar 50 newton, ya. Artinya kalau misalkan saya lepas lagi, maka dia akan kembali ke posisi semula. Ya, itu yang kita sebut dengan bagian elastik. Jadi belum mulur, belum patah. Oke. Ya, jadi walaupun di sini ada warna merah, bukan berarti patah, ya. Itu cuma memberitahukan bahwa bagian merah itu adalah 28,25. Sedangkan tadi batasnya adalah kalau kita lihat pada bagian aluminium 6061 ini, kita buka di sini pada bagian physical strength-nya, ya, pada bagian strength-nya. Strength-nya 275, ya. Jadi sekitaran di sini 275,
yang terjadi adalah 28, ya di sekitaran ya seginilah kurang lebih ya, masih di dalam daerah elastik seperti itu. Ya, artinya apa? Tadi seperti yang saya katakan, apabila force atau beban tersebut saya lepas, ya, maka posisinya akan kembali lagi seperti ini, ya, nggak akan tetap seperti ini, nggak akan mulur seperti ini, ya, tapi akan kembali lagi ke posisi semula. Karena apa? Karena working stress kita maksimumnya 28,25 ini masih di bawah dari yield strength kita. Karena apa? Karena kita menggunakan material yang elastis tadi ya. Tapi kalau saya menggunakan material yang getas, maka saya menggunakan prinsip stress ini. Oke, ya, seperti itu kurang lebih. Jadi itu yang bisa saya basic dari finite element analysis ya. Seperti itu, kalau kita lihat ya sangat mudah sekali. Pertama, Anda harus buat terlebih dahulu studi yang kita inginkan. Ada dua jenis studi, ada static stress analysis, di mana static stress analysis ini adalah analisa terhadap beban statik, ya. Jadi nggak bisa untuk beban dinamis di sini, ya, bukan di inventor, ya. Kemudian ada satu lagi modal analisis, yaitu frekuensi analisis, ya, dimana kalau dia bergetar apakah dia patah atau enggak, terjadi deformasi atau enggak, itu aja, ya. Nah, kemudian setelah kita buat tadinya, yang langkah selanjutnya adalah kita berikan material propertiesnya seperti yang sudah kita lakukan, yaitu memberikan properti materialnya, ya. Di situ kita bisa pilih apakah menggunakan material yang sudah kita setting sebelumnya atau melakukan override, ya. Kemudian kita bisa tentukan jenis safety faktornya nanti akan dibagi menggunakan yield strength atau ultimate strength. Kalau yield strength artinya material kita definisikan sebagai elastis. Oke, sedangkan kalau misalkan getas, maka kita gunakan ultimate tensile strength. Oke, setelah kita berikan material, langkah selanjutnya adalah kita mendefinisikan boundary condition kita, di mana kita berikan sebelum boundary condition, langkah selanjutnya adalah kita berikan atau kita mengenerate mesh kita tersebut, ya, di mana mesh ini bisa tergenerate secara otomatis, ya, atau kita bisa menentukan besarnya mesh sesuai dengan ukuran tertentu, di mana menggunakan mesh setting ini, ya, kita bisa melakukan settingan mesh di sini. Atau kalau misalkan di sini juga ada local mesh control, yaitu memberikan ukuran-ukuran tertentu pada bidang-bidang tertentu, ya. Jadi kalau misalkan ada radius yang kecil pada bagian ujung sini, nah kita bisa memberikan ukuran yang kecil hanya pada bagian bidang radius tersebut itu aja. Nah, itu yang kita sebut dengan local mesh control, ya. Sedangkan kalau yang setting ini digunakan untuk general, jadi seragam semuanya. Oke, untuk mengenerate mesh kita tinggal klik mesh view ini, maka dia akan mengenerate secara otomatis, ya. Nah, mesh ini, ya, kalau kita lihat, ya, dia akan membentuk membagi membagi part kita menjadi beberapa elemen, ya, berbentuk tetrahedron, ya, dengan seperti ini. Kita di situ tertulis bahwa ada 480 elemen dengan titik penghubung adalah 935 titik, ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita berikan atau kita generate mesh, selanjutnya adalah boundary condition. Boundary condition kita bisa tentukan jenis constraint maupun loads-nya, ya. Nah, sebelum masuk ke boundary condition, di sini tadi ada kan saya katakan tadi mesh tadi ada dua jenis, ya, ada yang 3 dimensi, ada yang 2 dimensi, ya, seperti itu. Nah, kalau yang 2 dimensi itu yang kita sebut dengan thin bodies, ya, di mana contoh misalkan pada sebuah plat, ya, di mana kalau plat itu tebalnya itu kecil, sedangkan
lebar dan panjangnya itu sangat besar sekali, misalkan 1 meter. Jadi kalau kita buat mesh, tentu kan harus kalau tetrahedron itu harus melihat tebal berdasarkan tebal. Kita bisa hitung berapa banyak meshnya. Ya, semakin banyak mesh, maka perhitungannya juga semakin berat, karena tentu semakin banyak elemen yang kita hitung, memang makin banyak elemen yang kita hitung, maka semakin baik. Jadi semakin kecil kita melakukan perhitungan, maka itu semakin baik. Ya. Tetapi ada titik tertentu di mana walaupun kita kecilin lagi, hasilnya nggak akan jauh beda. Ya. Itu yang kita sebut dengan convergence. Nanti kita akan bahas. Nah, gimana tadi? Nah, kemudian kalau untuk 2D tadi, untuk plat tadi, itu yang kita sebut dengan thin bodies, ya, thin bodies, di mana kita bisa setting. Di sini ada thin body analysis, ya, kita bisa menentukan berapa bodinya jadi menjadi 2D. Oke, nah kemudian tadi selanjutnya boundary condition, kita bisa tentukan constraint, di mana ada beberapa jenis constraint. Kemudian kita berikan load, di mana ada beberapa jenis load, Anda bisa gunakan load. Kemudian untuk kontak sendiri, di sini ada kontak, ini digunakan apabila Anda ingin menganalisa assembly, ya. Kalau dulu di 2010 ke bawah, Anda nggak bisa melakukan analisa assembly di Inventor dulu, ya. Kalau sekarang bisa, udah bisa, ya, dari 2010 ke atas. Kalau nggak salah 2010 kan 2009 ya, 2010 ya kalau nggak salah. Nah, di situ untuk kontak ada manual, ada otomatis, ya. Anda bisa melakukan settingan kontak antar partnya itu secara manual atau secara otomatis, ya. Kemudian setelah kita sudah melakukan boundary condition, selanjutnya adalah kita mengenerate atau melakukan perhitungan. Ingat, semakin kecil elemen dari mesh tersebut, maka semakin baik. Ya, tetapi ada titik tertentu di mana kalau kita kecilin lagi, nggak akan berbeda jauh dengan hasil yang sebelumnya. Ya, atau nggak akan beda jauh dengan yang ukuran yang lebih besar. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini ada 480, kalau kita lakukan refinement, penghalusan lagi meshnya, misalkan setengah atau 50% dari ukuran dari elemen yang ada, maka elemen akan berubah menjadi 2 kali lipatnya. Jadi sekitar 900 berapa itu? 960-an lah kurang lebih, ya. Tapi apa yang terjadi? Maka simulasi atau perhitungan matematisnya itu akan semakin lama, pertama karena ada 900 elemen yang harus Anda hitung, ya. Sedangkan hasilnya nggak berbeda jauh dengan yang sebesar 480 banyaknya, seperti itu. Nah, itu basic dari convergence. Nanti kita akan bahas. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik simulate, ya. Tinggal klik simulate, maka hasilnya adalah, kalau kita klik run seperti ini, ya, hasilnya seperti ini. Di sini ada von Mises stress, principal stress, displacement, dan safety factor, ya. Kemudian juga ada stress pada vektor tertentu, displacement pada vektor tertentu, maupun strain pada vektor tertentu. Tapi kita fokus pada kelima ini aja. Nah, von Mises stress seperti yang saya terangkan tadi, von Mises stress digunakan untuk elastis material, kalau principal stress digunakan untuk yang getah. Oke, displacement itu ya displacement, ya, seperti yang sudah dijelaskan, ya. Jadi ada perbedaan displacementnya kalau kita melakukan vektor, ada perubahan vektor, ya, untuk lihat di situ. Kemudian safety factor seperti yang saya jelaskan itu tergantung pada jenis material juga. Jadi yang bagus safety faktornya adalah di atas 1, ya. Nah, seperti itu kurang lebih untuk basic dari stress analysis. Nah, tetapi apakah perhitungan kita sudah baik atau belum?
Nah, perhitungan kita baik atau belum itu kita bisa lihat pada bagian convergence-nya. Ya, jadi seperti yang kita lihat di sini result, di sini ada convergence. Ya, kita lihat pada bagian sini tertulis di situ convergence rate-nya adalah 0,79%. Oke, 0,79%. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 solution steps-nya. Yang pertama, hasil pertama adalah 1,1, yang kedua adalah 28,252 kurang dikit, terus yang ke atas itu 28,252 ya. Jadi bedanya antara 2 dengan 3 itu cuma 0,79% ya. Nah, kalau kita perhatikan, jadi dia terjadi apa yang terjadi? Dia mengalami penghalusan elemen atau penghalusan meshing tersebut terjadi 3 kali. Yang pertama, dia besar dulu, dibuatnya besar dulu, ya, besar. Tetapi hasilnya adalah 1,04. Kemudian dia perhalus lagi, ya, dia perhalus lagi sekitaran 240. Jadi jumlah elemennya, ya. Nah, hasilnya adalah 28,252 kurang dikit lah. Nah, kita bisa lihat antara 1 dengan 2 hasilnya persentasenya sangat di atas 10% lebih ya. Nah, ini kan tidak masuk ke kriteria convergence kita. Kenapa? Karena settingan convergence kita, kalau kita lihat di sini, convergence setting kita, ya, di sini threshold kita adalah stop kriterianya adalah 10%. Jadi kalau misalkan perbandingan antara convergence antara besar elemen yang pertama dan elemen kedua itu besarnya hasilnya itu lebih atau kurang dari 10%, maka dia akan stop, dihalusin lagi, refinement. Oke. Tetapi kalau misalkan dia belum mencapai 10%, maka dia akan dihalusin terus, dikurangin lagi ukuran meshnya, dihalusin lagi, dikecilin lagi ukuran meshnya, sampai terjadi antara yang sekarang maupun ukuran yang sebelumnya itu bedanya adalah 10%, karena di sini tertulis 10%. Nah, kita bisa lihat hasilnya pas yang pertama, antara pertama dan yang kedua, bedanya sangat jauh di atas 10%. Sedangkan antara kedua dan ketiga itu bedanya hanya 0,79%. Oke, nah artinya apa? Dia mengalami penghalusan meshing atau besar, memperkecil ukuran meshingnya itu sebesar 3 kali. Nah, dia dikecilin berapa persen? Di sini tertulis 0,75, artinya 75% dari ukuran sebelumnya. Ya, jadi kalau misalkan antara, misal contoh, antara kalau dari sini ke sini adalah 10, ya, maka kita halusin lagi 7,5. Ya, karena apa? Karena 75% dari ukuran sebelumnya. Kalau misalkan dari ujung ke sini, dari sini ke sini itu adalah 10, maka yang kedua, mesh yang berikutnya adalah lebih kecil atau 75% dari ukuran yang sekarang. Ya, kalau misalkan convergence rate-nya itu masih di atas 10%. Tapi karena udah di bawah 10%, maka sekarang dia langsung stop. Jadi kalau kita lihat ya, ketika kita lakukan di sini, lakukan simulate di sini, saya klik sekali di sini, kebetulan terlalu cepat ya. Jadi kalau Anda klik simulate terus dia melakukan sekali, terus udah di ujung, balik lagi sekali lagi, di ujung, balik lagi sekali lagi, itu melakukan simulasi perhitungan terhadap mesh belum mencapai convergence-nya. Jadi dihalusin lagi sehingga mencapai perbedaan ukuran sebesar 10%. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, titik ini sudah optimal sekali. Artinya besarnya ini sudah optimal, besarnya mesh ini. Kenapa? Karena walaupun kita kecilin lagi, mungkin hasilnya juga akan bedanya nggak sampai 0,5%, kecil sekali. Jadi perbedaan antara hasil pertama dan yang kedua, convection stress-nya juga sangat kecil sekali. Jadi nggak terlalu signifikan seperti itu. Ya. Nah, seperti itu ya untuk stress analisisnya.
Kemudian Anda juga bisa melakukan report. Di sini Anda bisa melakukan report. Belum melakukan report, kita bisa melakukan animasi di sini untuk analisanya. Ya, tapi saya kalau animasi saya gunakan misalkan adjusted 5 gitu ya, atau adjust 2 ya, supaya kelihatan dia terdeformasinya. Ya, kita bisa lihat di sini, kita bisa membuat yang slowest ya, steps-nya bisa kita ganti jadi 20 contoh. Oke, kita bisa play. Jadi dia 20 step berhentinya dari ujung tadi 20 dibagi 20 bagian. Ya, dia ngasih tahu ini animasinya. Anda bisa save di sini. Oke, Anda bisa save bentuknya. Animasi ini kita bisa save. Masih loading ya. Nah, Anda bisa save ke dalam API ya. Anda bisa save ke dalam API. Kita klik save, maka hasilnya akan tersave. Seperti itu. Nah, kemudian report, Anda juga bisa membuat report. Ada beberapa jenis report yang kita bisa gunakan dalam bentuk format. Anda bisa menggunakan web page atau rich text. Jadi kalau misalkan Anda ingin membuat reportnya ke dalam Microsoft Word atau OpenOffice, gunakan rich text format itu. Oke. Kemudian create oleh link ini digunakan apabila terjadi perubahan data, maka reportnya secara otomatis pun berubah. Oke. Nah, kalau web page di HTML ya dan sebagainya. Seperti itu. Nah, Anda bisa pilih summary yang akan Anda tampilkan pada report tersebut ya. Kemudian Anda bisa masukin title-nya dan sebagainya, terus logo Anda. Misalkan Anda punya perusahaan apa, Anda bisa masukkan logonya di sini. Kemudian tinggal klik OK untuk membuat report. Oke. Nah, seperti itu untuk basic static stress analysis ya. Ini udah pukul 9:30 ya. Saya harap penjelasan saya yang singkat ini dapat memberikan pemahaman kepada rekan-rekan ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kayaknya saya akan jawab di Facebook nanti ya. Jadi silakan kalau misalkan ada pertanyaan, saya akan open pertanyaannya di Facebook ya. Tadi sebagian pertanyaan sudah saya jawab ya, juga sudah saya jawab sebagian. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan lagi, silakan kita open pertanyaan di Facebook. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan. Ya, ingat kalau Anda ingin trainingnya di mana? Di HBM aja. Oke, udah itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.